pada teman-teman dari IPSOP di steering committee, Pak Rudi Antara, kemudian juga Pak Yose Rizal yang sehari-hari adalah ekonom di CSAS, ada juga Pak Karania juga di Aftek, kemudian juga Bu Henry Saparini sehari-hari di KOR, juga Prof. Presentoko sehari-hari adalah Rektor Atmajaya, dan juga pendiri IPSOP adalah dari teman dari mewakili media atau mewakili masyarakat adalah Pak Marioto sehari-hari di Kompas, dan juga Mas Komang yang sehari-hari di Tempo, dan tentu rekan-rekan dari Organizing Committee di IPSOP Indonesia Fintech Society. Teman-teman media, mungkin bisa ininya presentasinya, ambil presentasinya ya. Teman-teman media, ini adalah yang kesekian kalinya kami dari Indonesia Fintech Society menyelenggarakan press briefing. Dan press briefing ini selalu kami adakan adalah setelah kami melakukan FGD, focus group discussion, baik itu FGD-nya itu ada regulatornya, ada unsur pemerintah, ada unsur industri juga gitu. Jadi bagi teman-teman yang mungkin baru bergabung, baru mengikuti press briefing dari IPSOP didirikan November tahun lalu, jadi baru sekitar 7 bulan, dan IPSOP didirikan adalah untuk memberikan ruang bagi berkembangnya pemikiran, analisis, serta rekomendasi kebijakan melalui forum diskusi yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Dan kedua, kami ingin menjadi mitra bagi regulator, bagi lembaga keuangan, bagi industri fintech, bagi akademisi, bagi media, bagi pemangku kepentingan lain untuk mendorong pemanfaatan fintech, pemanfaatan digital ekonomi bagi ekonomi nasional. Dan kami tentu kita semua memahami bahwa perkembangan dunia fintech, perkembangan dunia digital ekonomi sedemikian pesat, dan ekonomi Indonesia, masyarakat Indonesia telah merasakan manfaatnya, apakah itu terkait dengan sektor transportasi, terkait kita berbelanja, terkait kita mau mencari obat, dokter, terkait kita mau mencari modul pelatihan, terkait juga ada dunia digital ekonomi fintech yang bisa membantu teman-teman di sektor pertanian, menghubungkan sektor pertanian dengan pendanaan dan juga dengan pembeli dari produk pertanian tersebut. Banyak hal lain yang telah dirasakan oleh masyarakat. Mungkin Bapak Ibu yang belum mute, mohon bisa di-mute. Terima kasih. Dan kami tentu ya, saya mantan regulator, Pak Rudi mantan Menteri Komunikasi, dan teman-teman ekonom, Bu Henry, Pak Yose, Pak Prasetyo itu ekonom, teman-teman media seperti Pak Saryoto, Mas Komang, dan juga Pak Karania. Untuk kami melihat manfaat dari digital ekonomi ini, manfaat dari fintech, dan kami ingin mendorong percepatan akselerasi dari dunia digital ekonomi, dari dunia fintech. Tetapi tentu harus dalam rambu-rambu prudensial, harus dalam rambu-rambu menjaga kepentingan consumer, data protection,
dan juga bagaimana juga bisa supaya ekosistemnya adalah ekosistem yang sehat. Ya, ekosistem yang sehat itu apa? Ekosistem yang sehat itu adalah consumer merasakan manfaatnya, ya, industri merasakan manfaatnya, tentu mendapat pertumbuhan dari usahanya. Ketiga, dunia digital ini bagi Bapak Ibu yang mungkin belum terlalu paham, pendanaannya itu datangnya adalah dari investor, apakah investor dalam negeri maupun investor luar negeri. Dan paling banyak memang sebenarnya investor luar negeri yang mendanai berbagai platform, ekspansi berbagai platform di Indonesia ini, gitu. Jadi memang ekosistemnya supaya sehat, supaya bisa terus masyarakat menikmati manfaatnya, maka consumer menikmati manfaat, industri menerima manfaat, dan investor juga menerima manfaat. Itu tiga hal itu kalau itu jalan, maka maka sebenarnya Indonesia akan menerima manfaat tersebut. Nah, pada kali ini bisa di selanjutnya. Ya, kita masuk ke terkait topik yang kita bicarakan terkait IPO. Jadi adanya kebutuhan untuk mempercepat transformasi dari old economy menjadi new economy. Dari old economy menjadi new economy. New economy itu apa? Yaitu yang terkait dengan teknologi, terkait memanfaatkan internet, memanfaatkan artificial intelligence, tapi juga semua harus dalam rambu-rambu prudent, rambu-rambu yang menjaga juga kepentingan dari consumer. Nah, kedua, menunjang inovasi. Tadi kami sampaikan bahwa terdapat kebutuhan pendanaan untuk menunjang inovasi yang dibawa oleh perusahaan teknologi. Jadi kalau kita sekarang merasakan manfaat, kita mau pesan transportasi, kita buka aplikasinya, itu kemudian kita mau pesan makanan, kemudian kita mau terkait kesehatan, terkait kita mau belanja berbagai produk ya di e-commerce, di berbagai e-commerce yang ada di Indonesia ini, pendanaan itu sebagian besar itu datangnya dari luar negeri, gitu. Kenapa datangnya dari luar negeri? Satu, karena investor di dalam negeri banyak belum paham mengenai model bisnis ini. Banyak belum paham mengenai model bisnis ini, dan yang sudah paham mengenai model bisnis dari digital ekonomi, dari fintech, itu memang dari investor dari luar negeri. Mereka bersedia untuk saat ini masih mengalami operating loss, tapi mereka melihat pengalaman di berbagai negara bahwa kemudian dengan terjadinya transfer dari terjadinya perkembangan dari masyarakat, acceptability dari masyarakat terkait digital ekonomi tersebut, maka kemudian penetrasinya semakin besar, kemudian perusahaan digital ekonomi tersebut kemudian pada akhirnya mencetak laba. Nah, baru setelah mencetak laba, baru kemudian investor yang mendanai pada saat awal itu kemudian bisa kemudian exit, melakukan exit. Nah, exitnya itu bisa exit dengan cara menjual kepada investor lain, atau exitnya dengan cara melakukan IPO. Nah, jadi memang perusahaan teknologi, perusahaan digital ekonomi, perusahaan fintech itu memang masih akan terus di masa-masa awal itu masih akan terus membutuhkan tambahan modal, masih terus mendapatkan tambahan modal. Jadi terus mencari investor. Kemudian jika dirasa sudah cukup besar, maka kemudian
dilakukan IPO, kemudian terus supaya bisa terus berkembang. Nah, maka dari itu di nomor 3 ini Indonesia perlu mempersiapkan kebijakan-kebijakan dengan tepat dalam mendukung IPO perusahaan teknologi agar apa? Agar kita tidak kehilangan peluang gitu. Agar jangan sampai perusahaan-perusahaan teknologi kita tidak bisa IPO di dalam negeri, kemudian IPO-nya di luar negeri saja, mau dual listing juga tidak bisa diakomodir. Ya, jadi IPO misalnya awal di luar negeri, mau dual listing di Indonesia tidak bisa karena peraturan-peraturannya kita masih belum mengakomodasi untuk perusahaan-perusahaan teknologi. Maka dari itu kami dari IPSOK mengatakan bahwa menyarankan bahwa Indonesia perlu mempersiapkan kebijakan-kebijakan dengan tepat dalam mendukung IPO perusahaan teknologi agar tidak kehilangan peluang. Mungkin saya mau menunjukkan bahwa kami sampaikan bahwa kami melakukan press briefing ini tentu adalah setelah kami mempelajari, kami sudah berdiskusi baik itu dengan pelaku industri, baik itu dengan investor, baik itu dengan regulator, baik itu juga dengan pemerintah. Nah, kemudian kami menyampaikan pandangan pada sore hari ini. Mungkin saya mau sampaikan beberapa tabel chart dari yang kami dapat dari FGD, ya. Jadi ini kalau kita lihat tahun 2010 sebelah kanan dengan tahun 2020, ya. Kalau tahun 2010 perusahaan terbesar di Amerika itu Exxon, gitu ya, General Electric itu nomor 5, nomor 4 Berkshire. Itu yang kalau pernah dengar Warren Buffett, nah, itu yang nomor 4, Berkshire Hathaway. Nomor 5 General Electric. Nomor 1 Exxon, perusahaan minyak. Nah, nomor 2-nya Apple, Microsoft. Kalau kita tarik 10 tahun lagi ke belakangnya lagi, 2 tahun 2000, itu kemungkinan besar nama Apple sama Microsoft belum ada sebagai 5 top perusahaan market kapitalisasi terbesar di Amerika. Ya. General Electric didirikan tahun 1892, Berkshire Hathaway didirikan 1955 pada waktu Warren Buffett masih muda, begitu. Kemudian Exxon didirikan tahun 1870. Apple sendiri 1976, Microsoft 1975. Mungkin Bapak Ibu kalau lihat mengikuti bagaimana kinerja keuangan dari Apple dan Microsoft pada waktu masa-masa awal, ya pada waktu mereka masa-masa awal ya mendanai ya investor-investor yang percaya pada saat itu dengan Apple, yang percaya dengan Microsoft, gitu. Nah, tentu perusahaan-perusahaan tersebut pada masa-masa awal ya masih rugi juga, gitu. Nah, tahun 2020 kalau kita lihat Apple yang tahun 2010 itu nomor 2, market kapitalisasinya waktu tahun 2010 itu 295 miliar dolar. Tahun 2020 Apple itu 1,6 triliun dolar sebelah kiri. Gitu. Jadi market kapitalisasinya sudah meningkat 5 kali lipat dari 295 ke 1,6 triliun dolar tahun 2020. Microsoft yang tahun 2010 itu market kapitalisasinya 238 miliar dolar. Tahun 2020 Microsoft sudah 1,5 triliun dolar. Jadi juga sekitar 7 kali lipat. Dalam waktu 10 tahun naik 7 kali lipat. Amazon, ini di sebelah kanan, Amazon nggak ada tuh. Ya, di tabel tahun 2010 di dalam top 10 itu Amazonnya nggak ada. Ya, di tahun 1994, tahun 2020 Amazon 1,5 triliun dolar. Bapak Ibu, Indonesia ekonominya sekitar 1 triliun ya. Nah, ini Amazon itu 1,5 triliun, Apple 1,6 triliun. Alibaba tahun 2010 nama Alibaba nggak ada. 2020 Alibaba 668 miliar dolar.
Ya. Nah, jadi apa sih yang disebut sebagai old economy? Exxon dianggap sebagai old economy. Apa yang dianggap sebagai new economy? Ya Apple, ya Microsoft, ya Alibaba, ya Amazon, itu dianggap sebagai new economy. Seperti perusahaan seperti IBM itu dianggap sebagai old economy. Chevron sebelah kanan dianggap sebagai old economy. Procter and Gamble dianggap sebagai old economy. Nah, maka dari itu saya juga mempunyai pengalaman kalau ketemu investor pasar modal di luar negeri, mereka mengatakan bahwa Indonesia di bursa sahamnya kami nyari-nyari perusahaan teknologi, perusahaan digital ekonomi. Itu bisa dibilang tidak ada gitu. Padahal private investor melalui private equity, melalui venture capital, mereka sudah masuk di perusahaan teknologi. Ya kan, kita tahu ada perusahaan e-commerce di Indonesia, ada perusahaan transportasi di Indonesia yang dari digital ekonomi. Yang masuk adalah private investor dalam bentuk venture capital atau private equity. Nah, yang masuk di pasar saham, di bursa saham belum ada. Sehingga kemudian mereka bilang ya di Indonesia bursa sahamnya belum ada new ekonominya. Jadi new ekonominya harus ada dong gitu. Jangan sampai new ekonominya ini malah kemudian listing di luar negeri gitu. Kalau misalnya listing di luar negeri maka satu memang perusahaannya dapat dana, tapi kedua investor di dalam negeri apalagi retail investor nggak bisa mengakses membeli saham di bursa luar negeri. Silakan selanjutnya di appendix ya. Nah, ini beberapa unicorn yang ada di Indonesia ya, yang di atas $1 miliar market cap-nya. Bahkan sudah ada mungkin yang jadi Dekakon, apakah itu Gojek, Tokopedia, Traveloka, Bukalapak, OVO, JDID, JNT, gitu ya. Ada yang kelas 500 juta dolar ke atas, ada Akulaku, Redivo, Blibli, ada kelas yang market cap 100 juta sampai 500 juta, ada Halodoc yang tadi saya bilang kalau kita mau cari dokter, mau cari obat, home medical, kita mau cari aplikasi untuk pelatihan, ada ruang guru, kita mau P2P, ada Investri, mau software atau aplikasi buat merchant, ada Moka dan sebagainya. Jadi pertumbuhan kesejahteraan pada populasi muda mendorong sebagian besar pertumbuhan itu di ASEAN. Jadi kalau investor-investor lihat perusahaan-perusahaan Indonesia yang bergerak dalam bidang teknologi, digital, kemudian dilihat peluangnya, maka dan dilihat kemudian track record-nya, nah investor-investor ingin masuk. Bukan hanya venture capital, private equity, tapi juga investor di pasar saham juga ingin bisa menikmati, bisa ingin juga ikut mendanai, kemudian menikmati capital gain dari itu. Nah, Indonesia merupakan negara dengan jumlah unicorn terbanyak di ASEAN. 7 dari 11 unicorn berasal dari Indonesia. Total valuasinya 38 miliar dolar. Indonesia memiliki potensi besar untuk mencetak unicorn baru. Terdapat sekitar 70 startup dengan status Centauro di ASEAN. Centauro itu yang kelas di atas 500 juta, 100 juta sampai 500 juta juga. Nah, itu 27 startup berasal dari Indonesia di kelas Centauro. Selanjutnya. Nah, ini perusahaan-perusahaan teknologi Asia yang sudah melakukan IPO. Si ini punya e-commerce, punya gaming, juga punya payment, ya. Yang sangat profitable itu gamingnya, ya, sangat profitable itu gamingnya. Dan karena mereka juga beroperasi di Indonesia, maka kalau investor mau cari mana nih perusahaan publik yang sudah listing di bursa dan punya exposure ke Indonesia. Di Bursa Efek Indonesia nggak ada. Terus dicari di Bursa Efek di Amerika, oh ada.
Nah si ini listing di Bursa Efek di Amerika. Jadi yang dibeli sebenarnya ingin beli story tentang Indonesia, karena yang perusahaan yang listing di Bursa Efek Indonesia nggak ada, akhirnya beli di Bursa Efek Amerika. Di Bursa Efek Amerika ketemunya sama si ini, ya belinya si gitu, ya. Nah Alibaba juga perusahaan asal China. Ini juga tentu tadi kita udah lihat berapa market capitalisasinya, sekitar 700 miliar dolar. Ada Tencent juga dari China. Nah Tencent ini juga punya gaming, ya gaming. Terus, nah ini kami juga dapat dari Bursa Efek, ini data-data local listed company 728, untuk bonds yang sudah listing 130, market capitalisasi sekitar 7.000 triliun, dan sekitar 490 miliar dolar. Ini produk-produknya. Indeks harga saham ya sekitar pada saat itu sekitar bulan April masih 5.900-an. 2021 ada yang masuk IPO dan seterusnya. Terus, nah ini persyaratan yang akan, bagaimana persyaratan saat ini bagi perusahaan yang akan listing di Bursa Efek. Jadi ada main board, papan utama, ada papan pengembangan, development board yang tengah, ada papan akselerasi, acceleration board. Nah, acceleration ini sebenarnya lebih kepada untuk yang benar-benar perusahaan yang benar-benar baru, kecil, UMKM, nah itu masuk di acceleration board. Nah, yang untuk main board, papan utama, itu apa? Bentuknya harus PT. Development board juga bentuknya harus PT, acceleration board juga bentuknya PT. Independent commissioner, di main board pasang utama harus ada minimum 30% dari komisaris. Development board juga harus punya independent komisioner. Acceleration board boleh punya masa transisi. Audit committee harus punya audit committee. Harus punya internal audit. Kalau perusahaan yang listing di main board, ya harus punya audit committee. Development board, ya harus punya audit committee gitu. Acceleration board boleh punya masa transisi. Harus punya corporate secretary. Main board, ya harus punya corporate secretary. Ini untuk ngurusin apa corporate secretary? Banyak untuk ngurusin kepentingan investor, terutama investor minoritas. Dan independent commissioner itu juga adalah mewakili dari investor minoritas gitu. Nah, development board juga harus punya corporate secretary, acceleration board boleh punya masa transisi. Bagaimana dengan accounting dan finance? Operational lifetime setelah 3 tahun beroperasi baru boleh masuk main board. Kalau development board setelah 12 bulan, 1 tahun beroperasi boleh masuk development board. Kalau acceleration board ya punya revenue gitu, punya revenue in the last commercial year. Operating profit, kalau papan utama harus profit, harus punya operating profit lebih dari 1 tahun gitu, baru bisa masuk papan utama. Untuk development board, operating profit boleh mengalami kerugian, may experience loss, tapi dalam waktu 2-6 tahun harus operating profit dan harus net profit. Harus operasinya laba operasi dan harus punya laba bersih dalam waktu 2-6 tahun. Jadi proyeksinya harus menunjukkan keuntungan. Kalau acceleration board may experience loss but should have been operating net profit within 6 tahun. Nah, ini 6 tahun. Jadi boleh lebih longgar lagi. Tapi memang acceleration board ini adalah untuk yang kelas perusahaan-perusahaan yang masa-masa awal. Audited financial report. Harus punya audited financial report 3 tahun berturut-turut. Dan dalam 2 tahun harus opininya harus opini yang bagus. Opini yang bagus itu dalam istilah accounting namanya unqualified opinion. Gitu. Nah, ini development board 1 tahun, minimum 12 bulan, minimum 1 tahun harus ada audit reportnya gitu, dan harus opini dari accountingnya harus bagus
atau unqualified opinion. Gitu. Yang association board juga minimum 12 bulan. Capital disebut sebagai net tangible assets di atas 100 miliar. Gitu. Kalau di development board net tangible asset di atas 5 miliar or operating profit lebih dari 1 miliar or revenue lebih dari 40 miliar. Gitu. Jadi ada or-nya. Kalau development board itu net tangible asset di atas 5 miliar or operating profit di atas 1 miliar or revenue di atas 40 miliar. Association board aturannya masih bebas gitu, masih relax gitu. Capital structure, number of own shares by non-controlling and non-majority shareholders. Non-controlling and non-majority shareholders. Jadi artinya pemegang saham minoritas ya. Jadi kalau pemegang saham mayoritas yaitu pasti control, punya control, bisa mengendalikan perusahaan, bisa ganti direksi, ganti komisaris, itu namanya controlling shareholders. Nah kalau di sini persyaratannya non-controlling shareholders, non-majority shareholders itu harus minimum 300 lembar saham. Itu. Kalau equity-nya di atas 2 triliun, itu non-controlling shareholders harus punya 10%. Kalau di bawah 500 miliar, non-controlling shareholders harus punya 20%. Number of shareholders-nya di atas 1.000 parties. Gitu. Kalau development board, persyaratannya lebih ringan. Terkait equity-nya, terkait total shareholders-nya. Gitu. Selanjutnya, nah ini menunjukkan ini data juga dari Bursa Efek. Ini yang warna merah, yang warna merah adalah foreign ya. Nah kita lihat bahwa investor growth ya itu di tahun 2020 ya terutama di kuartal 3, kuartal 4 itu number of investornya itu meningkat itu ya dari 2,4 juta menjadi 3,8, kemudian di April 2021 menjadi 5 juta gitu. Nah kemudian kita lihat juga komposisi sebelah kanan nilai transaksi investor asing dan domestik di pasar modal. Yang foreign tahun 2019 32%, tahun 2020 31%. Yang domestik 68% tahun 2020. Nilai transaksi yang atas, yang bawah komposisi kepemilikan investor. Komposisi kepemilikan investor 2019 yang foreign 52%, tahun 2020 foreign 49%. Ini kita bicara yang company yang di Bursa Efek. Nah, tadi kami ceritakan bahwa company-company yang sekarang kita nikmati pelayanannya, apakah kita pesan makanan, kita beli berbagai barang di e-commerce, kita pesan transportasi, dan macam-macam itu pendanaannya saat ini bukan lewat Bursa Efek, tetapi lewat private market. Apakah venture capital atau juga disebut sebagai private equity. Terus selanjutnya. Nah, terjadi di masa pandemi itu justru interestingnya adalah terjadi peningkatan transaksi minat dari retail investor. Ya, kita lihat di sebelah kiri atas tahun 2015 investor ownership yang retail itu cuma 6,5%. Tahun 2018 menjadi 11%, tahun 2019 10,6%, tahun 2020 malah naik ke 13%. Gitu. Tradingnya, jadi kan kita kalau jual beli saham ada transaksi jual belinya, tapi juga ada transaksi yang bagaimana pada saat komposisi pemegang saham bagaimana di pasar. Nah, investor trading composition, jadi yang melakukan jual beli, kita lihat bahwa tahun 2015 retail itu 34% dari transaksi,
Tahun 2018 36% dari transaksi, 2020 48% dari transaksi. Jadi investor-investor retail ini ya satu tentu terus membutuhkan edukasi, tapi juga investor retail dan investor institusi itu kan membutuhkan IPO yang bagus. Dan tadi kami katakan bahwa investor retail tidak punya akses membeli saham ke luar negeri, ya karena mereka dilayani memang di dalam negeri. Sedangkan investor-investor mungkin private individu yang memang sudah kelas atas, nah itu masih bisa beli di bursa saham luar negeri. Tapi investor retail itu promosi kan ada panel berjalan namanya kan. Sayang pajaknya udah kita bayar, masa nggak dipakai itu. Nah, jadi investor retail itu meningkat pesat di tahun 2020. Selanjutnya, nah pertimbangan kebijakan untuk pencatatan unicorn di Bursa Efek Indonesia. Reklasifikasi sektor dan subsektor. Reklasifikasi sektor dan subsektor di Bursa Efek berdasarkan best practice di pasar modal global. Klasifikasi baru akan meningkatkan daya saing pasar modal Indonesia khususnya di kalangan investor institusi seperti indeks fund. Jadi sebelumnya itu memang klasifikasi industri kita itu tidak ada klasifikasi teknologi stok gitu. Nah, kemudian di tahun 2021 ini dilakukan reklasifikasi, sekarang sudah ada yang diklasifikasikan sebagai teknologi stok. Kebijakan papan daftar memperbarui persyaratan untuk pencatatan di papan utama Bursa Efek Indonesia, tidak terbatas untuk perusahaan yang sudah untung atau perusahaan dengan heavily tangible asset. Ketiga, dual class of shares. Apa sih dual class of shares? Jadi kalau PT itu biasanya punya 1 lembar saham, maka suaranya 1. Punya 10 lembar saham, maka suaranya 10. Punya 15% lembar saham, 15% saham, maka suaranya 15%. Nah, persoalan dari teknologi stok, digital economy yang tadi kami sampaikan, misalnya ada Bapak A, Ibu B, Bapak C mendirikan perusahaan teknologi digital economy. Awal-awal mereka mempunyai saham 100%. Tapi karena perusahaan ini terus melakukan ekspansi, ya, sedangkan mereka sendiri tidak punya uang cukup banyak, maka harus mengundang investor masuk. Investor masuk diundang, kemudian 3 orang Bapak dan Ibu ini ya terdilusi, tadinya punya 100%, kemudian menjadi tinggal 90%. Ekspansi lagi, nggak punya uang, undang investor lagi. Makanya kalau Bapak dan Ibu ada istilah saham series series A, series B, series C, itu adalah biasanya adalah round pertama untuk cari modal, round kedua untuk cari modal, round ketiga untuk cari modal terus. Nah, tadinya udah dari 100% turun ke 90%, turun lagi ke 80%, turun terus. Jadi bukan sesuatu yang aneh jika para founder, ya, kita bicara founder-founder dari perusahaan-perusahaan digital ekonomi di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia, yang kemudian memiliki saham itu di bawah 10%. Para foundernya. Tapi perusahaannya berkembang. Perusahaan berkembang, tapi kepemilikannya di bawah 10%. Tapi mereka yang terus berinisiatif untuk mengembangkan perusahaan, otaknya itu ada di mereka. Nah, di dalam hal ini, maka diperlukan adanya multiple voting shares. Ya, multiple voting shares. Atau paling tidak dual voting shares. Yaitu apa? Ada saham yang mana
kepemilikannya itu mungkin kecil, tapi hak suaranya lebih besar daripada kepemilikannya. Misalnya, punya saham 10%, tetapi hak suaranya 30%. Gitu. Punya saham 7%, tetapi hak suaranya 40%. Terus, kok investor yang lain mau, Pak, memberikan hak suara itu? Karena investor yang lain kepentingannya adalah perusahaan ini terus berkembang, dijalankan oleh para foundernya, terus harga sahamnya naik terus, maka kemudian investor bisa exit dengan harga yang lebih tinggi. Jadi bagi investor, yang penting perusahaan berjalan dengan baik. Gitu, berjalan dengan baik. Nah, tentu di sini kemudian harus ada yang istilahnya multiple voting shares atau dual voting shares. Saya ambil contoh lain, ya. Kalau Bapak dan Ibu mengikuti peraturan Bank Indonesia yang terakhir terkait di payment system, di sistem pembayaran. Aturan Bank Indonesia di payment system yang diterbitkan di bulan Desember tahun 2020 mengatakan bahwa karena memang tipe dari perusahaan-perusahaan fintech itu terus-menerus membutuhkan tambahan modal, ya, kemudian investor dalam negerinya tergerus, ya, maka investor asing diperbolehkan memiliki sampai 85% saham. Tapi voting rights itu investor asing nggak boleh lebih dari 49%. Nah, bagaimana mengakomodasi aturan BI tersebut? Ya harus pakai aturan dual voting shares. Harus pakai aturan multiple voting shares. Kalau mau mengatur bahwa investor asing boleh sampai 85%, tapi hak suaranya tidak boleh lebih dari 49%. Yang lokal harus lebih dari 50. Nah, itu kalau untuk mengakomodasi itu harus ada namanya multiple voting shares. Nah, jadi itu keperluan-keperluannya contohnya. Lanjutnya, nah ini tadi yang kami tunjukkan bahwa tadinya klasifikasi dari sektor di bursa efek itu agriculture, mining, basic industry, manufacturing, consumer goods, property, infrastruktur, finansial, trade. Ada nggak teknologi? Nggak ada. Nggak ada teknologi sebelah kiri ini. Maka kemudian Januari tahun ini dilakukan reklasifikasi. Ya, reklasifikasi ini apa? Sesuai dengan global. Sehingga kemudian ada energi, consumer cyclicals, teknologi. Nah, ada teknologi, ada basic material, healthcare, infrastruktur, dan seterusnya. Jadi, teman-teman dari digital economy, tech, ya kemungkinan besar nanti akan masuknya di dalam tech ini, teknologi ini. Selanjutnya. Nah, ada juga kalau teman-teman yang ngikutin pasar modal, pengumuman dari Bursa Efek beberapa waktu yang lalu bahwa indeks dari Bursa Efek Indonesia itu nantinya bukan berdasarkan market kapitalisasi, tapi berdasarkan free float market cap. Jadi misalnya, suatu perusahaan sudah go public, saham publiknya 15%. Perusahaan lain sudah go public, tapi saham publiknya 40%. Nah, saham publik yang 40% ini itu dihargai lebih di dalam indeks, gitu. Tapi dibatasi. Kan market cap itu kan terus-terus naik ya. Bisa juga terus-terus turun. Kalau perusahaan tidak bagus, terus-terus turun. Kalau perusahaan bagus, bagus beneran gitu ya, itu akan terus-terus naik. Nah, kemudian
Bursa Efek Indonesia melakukan market cap yang di weighting. Jadi Bursa Efek Indonesia yang tadi di warna kuning ini, kami kuningin ini, bahwa nantinya free float dihitung, kemudian maksimum itu adalah 9%. Nah ini jadi penting juga bahwa perusahaan-perusahaan teknologi pada saat dia nanti IPO, semakin besar porsi saham publiknya semakin bagus. Semakin besar porsi saham publiknya akan semakin bagus karena dia akan masuk di komponen indeks akan semakin besar. Lanjutnya. Nah, sekarang pandangan kami ya, pandangan IFSOP mendukung langkah Bursa Efek Indonesia memfasilitasi perusahaan teknologi nasional melakukan IPO. Kami tadi sampaikan kenapa perlu IPO, karena perlu dana funding terus, ya. Dan selama ini fundingnya datang dari private market, dari private investor. Dan private investornya sebagian besar adalah dari luar negeri. Sektor ekonomi digital berkembang secara pesat di Indonesia dengan hadirnya perusahaan-perusahaan teknologi, baik yang sudah mencapai skala unicorn maupun non-unicorn. Akan tetapi saat ini masih mengandalkan mekanisme pendanaan secara tertutup, private market tadi yang kami sampaikan. Di negara-negara maju dalam 2 tahun belakangan terjadi fenomena menarik, di mana pasar modal digerakkan secara signifikan oleh saham-saham teknologi. Sementara itu banyak investor global memiliki minat cukup tinggi untuk masuk ke pasar Asia Tenggara, khususnya Indonesia yang memiliki market yang besar. Mereka cari di Indonesia, mana saham teknologi di Indonesia yang sudah IPO, yang akan IPO gitu. Karena itu IPO perusahaan teknologi nasional memiliki arti strategis bagi arah ekonomi digital nasional. Kami sampaikan bahwa kita sekarang menikmati berbagai platform digital ekonomi dan itu terus perlu tambahan modal, ya kan? Itu harus kita fasilitasi, termasuk membuka akses yang lebih luas dan liquid bagi investor global maupun nasional untuk menanamkan modal di perusahaan-perusahaan teknologi nasional. Jadi pandangan kami mendukung langkah Bursa Efek Indonesia untuk dapat mengakomodasi perusahaan teknologi berskala unicorn atau dekakorn untuk melakukan IPO di papan utama. Nah, kenapa kami sebut di sini? Tadi kan kita lihat itu aturannya, kalau di IPO papan utama itu harus sudah untung, betul kan? Tadi yang tadi tabel kami tunjukkan. Nah, kalau belum untung, masuknya tadi di papan apa tadi yang boleh loss, papan pengembangan, ya. Sedangkan kalau perusahaan-perusahaan yang sudah go public, perusahaan-perusahaan besar, dia ingin masuk di indeks. Bukan cuma indeks di Indonesia. Bapak dan Ibu yang ikuti capital market, ada namanya Morgan Stanley Capital Index, MSCI. MSCI, itu ada MSCI Southeast Asia, ada MSCI Far East Asia. Saham-saham mana yang akan masuk di dalam MSCI? Dia akan lihat, terutama saham-saham yang masuk di papan utama. Kalau tidak ada di papan utama, tidak masuk di MSCI Index, tidak masuk di FTSE Index. FTSE Index itu FT ya, Financial Times Index yang ada di London. Sehingga perusahaan-perusahaan teknologi ini minta kalau kami listing, walaupun kami saat ini masih rugi, tapi harus masuk papan utama dong. Supaya apa? Supaya bisa nanti masuk di dalam indeks global gitu, yaitu MSCI itu FTSE tersebut. Mendukung inisiatif Bursa Efek yang telah menyediakan papan akselerasi untuk perusahaan-perusahaan startup non-unicorn. Tadi kami sampaikan. Kan kita tahu mana yang unicorn, mana yang nggak unicorn, mana yang masih kecil sekali, baru benar-benar startup, ya kan? Nah, yang baru benar-benar startup, masih mengembangkan, itu ya akan masuknya di papan akselerasi. Tetapi yang sudah masuk unicorn, sudah masuk dekakorn, itu kami mendukung bahwa bisa masuk papan utama. Hal ini perlu terus didorong karena bisa menjadi solusi bagi perusahaan-perusahaan startup nasional untuk mendapatkan akses pendanaan yang lebih terbuka, baik pada investor global maupun nasional. Nah, jadi ini pandangan kami, tapi tentu semua harus dalam koridor prudent, menjaga kepentingan konsumer, menjaga kepentingan masyarakat,
patuh pada regulasi, menjaga kepentingan, tapi juga ekosistemnya harus sehat. Nah, ini pandangan kami. Pandangan selanjutnya itu di halaman selanjutnya kami share dengan Pak Rudi Antara. Silakan, Chief Rudi. Terima kasih, Chief Mirza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Saya mungkin hanya merangkum ya, karena tinggal satu slide tadi sudah disampaikan oleh Chief Mirza semua. Bicara tentang yang sebetulnya bagaimana perusahaan teknologi berkiprah kaitannya dengan pasar modal. Saya hanya akan menambahkan flavor saja karena kita IFSOC dari Indonesia Fintech Society, jadi akan sedikit fokus kepada fintechnya. Nah, tadi Pak Mirza menggambarkan di Amerika, di capital market itu sekarang sudah didominasi oleh perusahaan teknologi. Nah, kalau kita masuk ke keuangannya, itu di Amerika pada saat tahun 2010 atau 11 tahun lalu, ya, kapitalisasi perbankan itu bank-bank di Amerika 1,3 triliun tahun 2020 itu menjadi 2,2 triliun. Nah, menariknya yang payment tahun 2010 itu hanya 100 miliar, kurang lebih sekarang sudah 1,2 triliun. Dan fintech yang tadinya tidak ada sama sekali tahun 2020 sudah sekitar 800 miliar. Jadi kombinasi antara payment dengan fintech itu 2 triliun, artinya sudah mendekati kapitalisasi perbankan konvensional di capital market di Amerika. Nah, ini juga saya senang ini ketemu dengan teman-teman lama ini. Ada yang dari Bisnis Indonesia, Chief Demis, yang mantan Bisnis Indonesia, tapi juga ada Chief Akbar Bisnis Indonesia, ada Cesar Tempo, ada Mbak Nurul Tempo, ada Mbak Titis Kontan, dan teman-teman lainnya. Jadi in the nutshell sebetulnya kenapa kita dorong fintech khususnya mewakili perusahaan teknologi, juga kalau kita lihat dari sisi perkembangan fintech itu sangat luar biasa ya. Sampai April 2021 kemarin, itu di Indonesia sudah ada lebih 480 juta e-money yang di Indonesia. Ya. Kemudian juga transaksi e-money-nya di bulan April 2021 itu ada 2,8 miliar transaksi e-money gitu ya. Dan dari kalau lihat fintech yang lain, peer-to-peer lending itu sudah 181,7 triliun yang disalurkan melalui peer-to-peer lending. Sehingga memang pergerakan dari fintech di Indonesia yang klasifikasinya ada lebih dari 15 ya, berdasarkan regulasi dari OJK maupun dari Bank Indonesia, itu luar biasa pesat. Dan kita tentunya meyakini bahwa fintech ini akan bergerak lebih cepat lagi, terutama untuk mendukung akselerasi dari inklusi keuangan di Indonesia. Nah, tadi Chief Mirza sudah menyampaikan bahwa IFSOC itu mendukung penyesuaian, IFSOC mendukung langkah BEI untuk memfasilitasi tech company untuk IPO di Indonesia. Dan yang kedua, jadi hanya dua sebetulnya pandangan IFSOC. Yang pertama tadi, yang kedua adalah mendukung penyesuaian kebijakan atau regulasi agar lebih banyak lagi perusahaan teknologi khususnya fintech bisa IPO di pasar modal Indonesia. Teman-teman, itu in the nutshell dari press briefing hari ini, dua yang tadi saya sampaikan. Dan tadi Pak Mirza juga sampaikan secara lebih detail lagi. Yang pertama, mendukung langkah bursa BEI ya, memfasilitasi teknologi company khususnya fintech agar bisa IPO, agar bisa melantai di pasar modal Indonesia. Apakah itu melalui papan pengembangan? Tentu kalau papan utama persyaratannya berbeda lagi. Yang hanya yang besar mungkin yang bisa langsung di sana dan sudah beroperasi. Kemudian dua, mendukung penyesuaian kebijakan-kebijakan
regulasi maupun regulasi atau aturan teknis ya, terutama yang tadi mengenai class of share. Ini class of share ini menjadi persyaratan di Indonesia. Sebetulnya perusahaan juga sudah ada class of share, tetapi tidak dalam bentuk voting share. Misalkan ya BUMN itu kan ada saham merah putih. Dia mempunyai semacam hak khusus ya, pemilihan direksi misalkan. Itu salah satu contoh dari saham khusus di capital market Indonesia. Tetapi yang disasarankan di sini adalah class of share yang mempunyai voting right berbeda perhitungannya, atau istilahnya tadi MVS. Teman-teman, mungkin itu saja dari saya, dan mudah-mudahan ini bisa memberikan upaya bagi terutama bagi startup Indonesia untuk mencari opsi pendanaan ya, yang kalau konvensional pendanaannya adalah dari ekuitas, kemudian pinjaman pada umumnya dari perbankan, kemudian ke pasar modal, sedangkan di startup dari modal sendiri bootstrap, kemudian ke venture capital, dan pada akhirnya juga akan masuk ke capital market. Tinggal nanti dipilih juga investornya yang mana, apakah investor yang fokusnya kepada dividen, yang kalau kita lihat kalau perusahaan teknologi ya, tech startup, karena pada saat masuk pasar modal persyaratan labanya juga masih tidak sepanjang yang di papan utama, tentu tidak akan bisa mengharapkan banyak dari sisi dividen, namun juga yang lebih penting lagi adalah barangkali dari sisi capital gain. Teman-teman semua, mungkin itu dari saya melengkapi yang Pak Mirza sampaikan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Saya kembalikan ke moderator. Ya. Pak Rudiantara, Pak Mirza, terima kasih sekali atas paparannya. Saya coba rangkum lagi sebagai moderator bahwa dari Pak Mirza tadi menyampaikan banyak sekali hal tentang IPO ini. Yang pertama adalah latar belakangnya ini adalah kita ini punya kebutuhan atas new economy, yaitu di bidang teknologi. Kenapa kita butuh? Karena untuk perusahaan teknologi ini banyak membawa inovasi yang kita rasakan sehari-hari, seperti memesan makanan, transportasi, dan berbelanja online. Dan untuk mendukung inovasi ini, perusahaan-perusahaan teknologi ini membutuhkan pendanaan untuk mendukung pertumbuhan. Dan pendanaan ini merupakan peluang bagi Indonesia, peluang untuk menumbuhkan ekonomi dan peluang untuk memulihkan ekonomi Indonesia. Kenapa? Karena tadi yang sudah dijelaskan oleh Pak Mirza bahwa di Amerika sendiri dari tahun 2010 ke tahun 2020 kita lihat perbedaan yang sangat jauh berdasarkan kapitalisasi pasar di Amerika Serikat. Kita lihat tadi di top 5-nya tahun 2020 itu perusahaan teknologi semua. Jadi intinya Indonesia jangan sampai kehilangan karena perusahaan-perusahaan teknologi Indonesia ini akhirnya bursa di luar negeri dan tidak bisa dual listing gitu. Kemudian tadi Pak Mirza juga menceritakan inovasi-inovasi di Indonesia dan juga perusahaan-perusahaan teknologi yang sudah ada di Indonesia, dari transportasi, pembelajaran, ruang guru gitu. Tadi juga disampaikan pertimbangan untuk kebijakan pencatatan di unicorn, ada klasifikasi teknologi, kebijakan papan daftar, dan juga dual class of share yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Mirza dengan sangat rinci tadi, dan juga disampaikan isu-isu. Kemudian dari Pak Rudiantara menyampaikan ada e-money, peluang-peluang fintech di Indonesia. Kemudian untuk mempersingkat waktu, terakhir rangkumannya adalah IFSOC mendukung Bursa Efek Indonesia untuk mendukung IPO kepada perusahaan teknologi dan juga penyelesaian
teknologi untuk mendukung perusahaan-perusahaan fintech di Indonesia. Segitu saja rangkuman dari saya. Kita lanjut ke sesi tanya jawab untuk mempercepat waktu. Di sini di kolom chat sudah ada yang bertanya dari Nurul Komariah dari Tirto ID kepada Bapak Mirza dan Pak Rudiantara. Pertanyaannya adalah, startup terutama e-commerce yang ada di Indonesia sejauh ini belum ada yang mempublikasikan laporan keuangan. Untung atau ruginya mereka masih belum ketahuan. Apakah IPO mereka nanti akan tetap diminati? Bagaimana prospeknya? Karena belajar dari kasus IPO di luar negeri, valuasinya tidak secantik realitasnya seperti WeWork, Uber, dan lain-lain. Saya persilakan kepada Pak Mirza, Pak Rudiantara, atau anggota steering committee IFSTOK yang lain. Ya, terima kasih. Jadi perusahaan-perusahaan digital ekonomi ini, mereka selama ini mengembangkan usaha itu mendapatkan fundingnya dari private market, ya, dari private market, bukan dari publik. Private market itu siapa ya? Beberapa investor yang dikategorikan sebagai venture capital atau private equity, dan sebagian besar itu adalah dananya berasal dari dana-dana dari luar negeri. Ya, ada juga beberapa dana dari dalam negeri yang ikut join juga untuk mendanai ekspansi digital ekonomi. Nah, pada waktu mereka menjaring dana dari private market, ya tentu mereka harus menampilkan laporan keuangannya kepada investor private tersebut, gitu. Mereka harus menyampaikan laporan keuangannya, mereka harus menyampaikan proyeksinya akan seperti apa, mereka harus menyampaikan perkembangan terakhir seperti apa, dan secara reguler juga memberikan update kepada investor-investor, baik investor yang sudah masuk maupun investor yang diundang untuk masuk. Nah, begitu si digital ekonomi ini, perusahaan digital ekonomi mencari modal dari publik dengan melakukan public offering atau IPO tersebut, maka disitulah ada regulasi yang untuk transparansi publik. Regulasinya itu ya tentu kemudian adalah sebelum listing ya harus menampilkan laporan keuangan, harus bercerita mengenai rencana ke depan, harus menampilkan data-data historisnya seperti apa. Nah, itu pada waktu mereka sudah akan masuk di listing, begitu. Jadi kalau ditanya sekarang belum ada laporan keuangannya, ya belum, memang belum IPO, gitu. Siapa yang tahu laporan keuangannya sekarang? Yang kasih uang. Siapa itu? Investor di private market. Tapi nanti begitu mau IPO, apakah IPO di Bursa Efek Indonesia atau IPO di luar negeri, nah maka mereka harus memberikan transparansi kepada kalau di listing di Bursa Efek Amerika ya pada investor di Amerika, listing di Bursa Efek di Singapura ya pada investor di Singapura, kepada publik di Singapura, listing di Bursa Efek Indonesia ya harus kepada investor di Indonesia, gitu. Nah, kalau sudah IPO, nah tentu nanti ada regulasi-regulasi yang bahwa oke, setiap kuartal harus ngapain, laporan apa yang harus disampaikan, setiap 6 bulan harus ngapain, setiap tahun harus apa. Nah, itu harus disampaikan. Nah, tapi tentu biasanya investor retail itu ya harus juga dibimbing ya, di-guide. Harus dibimbing bahwa ini sudah ada perusahaan melaporkan laporan keuangan seperti ini. Nah, itu ya biasanya yang memberikan meng-guide terkait bagaimana membaca laporan keuangannya, bagaimana apa ada perkembangan. Nah, biasanya memang investor-investor, apalagi investor retail,
ya mereka harus paham, harus mencari informasi, dan perusahaan-perusahaan sekuritas, analis perusahaan sekuritas, ya, dan termasuk juga media, kemudian ya menceritakan transparansi publik tersebut gitu. Karena transparansi publik itu ya harus dibantu oleh media, dibantu oleh ekonom, dibantu oleh analis untuk supaya story-nya itu tersampaikan kepada publik gitu. Selanjutnya. Oh ya, selanjutnya saya rangkum dari pertanyaan Akbar Evandio dan Diani Nadia dari Bisnis Indonesia. Apa implikasinya banyak startup yang tengah bersiap melakukan IPO kepada ekonomi negara Indonesia? Kemudian market kita sendiri apakah siap menyambut tech company besar ini? Kemudian bagaimana perkembangan startup di Indonesia sampai saat ini? Mungkin Pak Rudiantara bisa menjawab, Pak. Silakan Pak Rudi. Masih di mute, Pak Rudi. Ya, oke. Ini siapa? Chief Akbar yang tanya ya? Ya. Ini kalau yang besar pasti kita lihat, kita dengar ini juga kalau nggak salah Cesar juga tanya nih Cesar mengenai GoTo Bukalapak. Yang besar ya mereka akan masuk ke capital market, tapi permasalahannya kalau misalkan katakanlah sekarang antara GoTo masuk ke capital market ya, berapa valuasinya terakhir berapa? Kalau misalkan valuasinya saya katakan antara 20 sampai 30 miliar dolar, kalau misalkan mereka float 10% saja itu 2 miliar sampai 3 miliar. 2 miliar itu 28 triliun kurang lebih. Siapa investor di Indonesia yang akan bisa makan 28 dolar ya sampai 28 triliun sampai 40 triliun? Tidak bisa. Itu harus dilakukan dual listing. Bagaimana caranya? Tentu dilakukan secara bertahap. Tapi pasti akan masuk ke capital market one other way gitu. Dan juga kalau misalkan dia di luar negeri, ya opsinya bisa saja langsung, bisa saja juga menggunakan struktur SPAC ya. Jadi banyak macam caranya, tapi pasti suatu saat mereka akan ke capital market karena kan venture capital yang sekarang menjadi investor di unicorn atau dekakorn Indonesia yang besar-besar tersebut, mereka juga harus keluar suatu saat ya. Tinggal mereka menghitungnya berapa multiple money-nya. Bisa juga mereka menjual, opsinya tidak ke capital market, tidak IPO, tetapi jual kepada investor lain. Tapi juga akan selalu kan begitu. Series A, series B, kapan dia masuk? Kalau masuknya awal mungkin dia multiple money-nya juga nggak terlalu besar, ya dia ambil aja, dia lepas. Tapi kalau dia masuknya belakangan di series F misalkan ya, dia mau keluar ada investor masuk, yang investor masuknya juga mungkin merasa jadi loh, kok saya masuk udah mahal, yang menjual pun capital gain-nya akan sedikit. Jadi satu-satunya cara yang lebih baik dibanding itu adalah ke capital market. Mungkin secara umum demikian Chief Akbar dan Chief Cesar. Ya, baik. Ada pertanyaan lain Pak yang belum terjawab, yaitu mungkin Pakar mau nambahin nggak Pakar? Oh ya, para steering committee yang lain jika ada yang mau menambahkan, Pak Ico, Pak Karania, Bu Hendri, Pak Yose, dipersilakan. Ya mungkin saya bisa nambahkan tadi yang pertanyaan apa manfaatnya pada perekonomian begitu ya. Tadi kan saya pikir Pak Mirza juga sudah cukup jelas menggambarkan bahwa sekarang ini yang namanya perusahaan teknologi itu membawa inovasi-inovasi baru yang mempermudah serta memperlancar transaksi ekonomi. Dan ini tentunya akan sangat berguna sekali untuk perekonomian kita, bukan hanya untuk mendorong pertumbuhan, tetapi juga dalam kondisi sekarang ini adalah mempercepat recovery, pemulihan ekonomi yang kita perlukan. Tapi itu semua inovasi serta kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh perusahaan teknologi ini tidak gratis. Harus ada yang membiayai. Dan pembiayaannya itu selama ini datangnya dari investor-investor yang
yang kebanyakan datangnya dari private equity atau juga venture capital. Nah, sekarang kalau ada kebutuhan pembiayaan yang lebih lanjut dan bisa didapatkan dari capital market, ini tentunya akan sangat berguna sekali untuk pengembangan inovasi dan pengembangan perusahaan teknologi ini lebih lanjut, yang pada akhirnya juga akan meningkatkan kinerja dari perekonomian di Indonesia itu sendiri. Nah, itu dari satu sisi. Dari sisi yang lainnya juga kita bisa lihat bahwa kalau memang bisa melakukan IPO di Indonesia, tentunya investor Indonesia sendiri juga bisa mempunyai kesempatan untuk menaruh ataupun juga memperkaya aset-aset yang mereka punyai, termasuk juga untuk berinvestasi di dalam aset-aset yang sifatnya berteknologi tinggi, ya, yang berdasarkan perkembangan digital. Karena sekarang ini terutama investor-investor retail nggak punya kesempatan untuk itu, untuk mendiversifikasi aset-asetnya. Jadi dari sisi perekonomian secara lebih luas, saya pikir akan banyak sekali manfaat yang diberikan, terutama juga tadi itu mendukung perkembangan inovasi. Dan karena inovasi itu akan menjadi salah satu, bukan akan ya, tetapi sudah menjadi aspek penting di dalam perekonomian Indonesia dan juga perekonomian dunia ke depannya. Mungkin itu tambahan saya. Terima kasih Pak Yose. Untuk steering committee dari IFSOC yang lain, ada yang mau menambahkan? Mungkin saya menambahkan sedikit, Pak Moderator. Jadi cuma menambahkan apa yang tadi sudah disampaikan Pak Mirza, Pak Rudiantara, dan Pak Yose. Jadi kebetulan saya juga punya pengalaman gitu ya menjadi founder sebuah teknologi startup company. Jadi memang sebagai founder itu selalu challenge-nya ada dua gitu ya. Satu adalah bagaimana kita bisa menumbuhkan bisnis yang tadi disampaikan oleh Pak Mirza sebagai bagian dari new economy gitu, dengan baik gitu ya, dan punya compelling value proposition, dan kemudian traction yang baik gitu ya, sehingga bisa kelihatan potensinya di masa depan. Dan tadi kita sudah lihat bahwa kalau di luar negeri bahkan perusahaan-perusahaan teknologi juga sudah bisa mencapai level profitability yang sangat menarik untuk investor. Dan di Indonesia sebagai informasi, beberapa perusahaan teknologi besar itu juga sudah berhasil mencapai EBITDA positif beberapa gitu ya. Jadi artinya sudah mengarah ke sana. Nah, challenge kedua adalah bagian pekerjaan sehari-hari sebagai founder itu adalah bagaimana kita harus terus berusaha menghimpun pendanaan. Gitu. Ada banyak cerita yang agak memprihatinkan gitu ya. Saya kenal beberapa founder yang sebetulnya saya lihat idenya bagus, nah tetapi memang gagal mendapatkan pendanaan. Nah, saya lihat sebetulnya kalau dari sisi tadi ditanya apa dampaknya gitu ya, saya kira ini akan sangat positif dalam menurut hemat saya gitu. Sebetulnya dengan bahwa ini kita tadi dipresentasikan oleh Pak Mirza ya, bahwa capital market kita juga sudah semakin mature, retail investor juga bergerak dengan sangat baik gitu, terutama setelah pandemi. Kemudian minat dari investor global juga tinggi gitu. Nah, saya kira landscape ini membuka peluang yang saya kira very promising untuk supaya lebih banyak lagi perusahaan-perusahaan teknologi kita yang bisa mendapatkan pendanaan dengan lebih efisien, cepat, dan juga prosesnya tidak terlalu sesulit seperti di private market gitu. Sebagai informasi, untuk mendapatkan pendanaan di private market sebetulnya juga cukup sulit, terus terang aja. Waktunya juga bisa bervariasi tuh, mungkin kalau bisa 6 bulan sampai 1 tahun gitu ya. Nah sebetulnya kalau misalnya papan akselerasi dan development board di Bursa Efek ini memang masih awal ya. Tapi saya kira pada saat tertentu dia akan mencapai sebuah maturity tertentu. Saya kira ini akan menjadi peluang yang sangat baik gitu untuk
sebagai sumber pendanaan bagi lebih banyak lagi perusahaan-perusahaan teknologi kita gitu. Nah, sebagai penutup perlu dicatat bahwa kalau kita bandingkan misalnya dengan China gitu ya, kita melihat bahwa Indonesia memerlukan lebih banyak perusahaan-perusahaan teknologi di area-area yang sangat vertikal gitu. Kalau sekarang kan kita masih meskipun sudah bertumbuh dengan sangat baik gitu ya, tapi saya kira masih ada sekali banyak area-area yang perlu diisi oleh inovasi-inovasi teknologi gitu. Dan itu sekali lagi seperti yang tadi disampaikan Pak Mirza, bahwa perusahaan-perusahaan ini membutuhkan pendanaan dari investor. Mungkin kira-kira demikian tambahan dari saya. Terima kasih. Mungkin saya menambahkan sedikit, tadi ada pertanyaan tentang lebih baik mana, merger atau IPO gitu. Saya kira itu dua hal yang beda ya. Kalau hari ini kita bicara soal IPO, saya kira IPO itu impact-nya bagi ekonomi paling enggak ada dua. Yang pertama itu adalah bahwa semakin banyak perusahaan berbasis teknologi masuk dalam capital market kita, itu tentu produknya semakin banyak dan itu mendorong capital inflow karena investor akan masuk. Itu yang pertama. Yang kedua, saya kira semakin banyak perusahaan yang listed berbasis teknologi itu juga menambah appetite domestic investor untuk mulai masuk juga, dan itu artinya financial deepening di dalam sendiri gitu. Nah, dampaknya bagi perusahaan sendiri, saya kira dengan IPO ini akan mendapatkan pendanaan untuk melakukan ekspansi. Tadi Pak Yose sudah menyampaikan, tapi yang juga penting adalah inklusinya juga meningkat. Jadi saya kira itu yang bisa didorong. Nah, kalau merger dan akuisisi itu kan operasional ya, maksudnya itu soal sinergi operasionalnya gitu. Jadi mungkin memang dua ranah yang berbeda. Tapi kalau kita akan sebenarnya pertanyaannya kalau dalam kasus mergernya Tokopedia dan Gojek kemudian IPO, double dampaknya. Impact-nya bagi ekonomi akan double karena mergernya sendiri punya impact yang positif bagi operasional perusahaan itu. IPO-nya juga menambahkan impact yang juga signifikan. Jadi itu sesuatu yang menurut kami di IFSOC ini perlu terus didorong ke depan gitu. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak-Bapak dari Steering Committee IFSOC, Pak Yose, Pak Karania, dan Pak Prasetya Djoko atau Pak Ijo. Saya bacakan pertanyaan selanjutnya dari Demis dari Media Tech in Asia. Jadi mengakomodasi perubahan regulasi khususnya terkait DCS dan NTA, apa dampak negatifnya bagi investor publik? Kemudian apa yang harus diperhatikan agar tidak terjadi ekses dari perubahan aturan yang merugikan investor publik? Saya persilakan Bapak-Bapak dari Steering Committee atau ada Bu Hendri di room yang mau menjawab. Ya, jadi kalau perusahaan dia belum go public, dengan dia sudah go public, aturan governance-nya itu yang sudah go public itu lebih baik, ya. Nah, tapi tentu kemudian adalah enforcement ya, terkait enforcement seperti apa. Tadi kan ditunjukkan bahwa kalau perusahaan go public di papan utama dia harus punya independent commissioner, gitu kan. Nah, independent commissioner-nya harus beneran yang independen, yang mengawal jalannya governance dari perusahaan, karena independent commissioner itu sebenarnya adalah mewakili dari investor minoritas, bukan mewakili dari majority investor. Investor minoritas sendiri itu kan ada investor institusi, ada investor retail. Nah, investor institusi itu biasanya sudah punya tim analis sendiri yang melihatin laporan keuangan, secara reguler ngikutin analis meeting, secara reguler berkomunikasi, berdiskusi dengan perusahaan, dengan emiten, direktur keuangan, dan macam-macam untuk mengikuti fundamentalnya dari perusahaan tersebut yang mereka investasi. Nah, investor retail itu bisa di Indonesia, bisa di luar negeri, di Amerika pun masih seperti itu. Ya biasanya cenderung tidak terlalu minat ngikutin analisis fundamental gitu.
Lebih minat apa? Dengerin rumors. Lebih minat apa? Dengerin pom-pom, gitu kan? Nah, akhirnya pada waktu naik senang, pada waktu kejeblos terus sedih gitu. Nah, karena apa? Karena tidak menyediakan waktu untuk melakukan minta pendapat dari analis, dari membaca lebih banyak gitu kan. Pokoknya takut aja ketinggalan market terus gitu. Jadi kebeli karena rumors gitu. Nah, jadi memang disinilah pentingnya satu si investor sendiri harus terus mencari informasi, kedua tentu regulator pasar modal juga harus terus menjaga integritas dari pasar, baik itu integritas dari pergerakan harga. Kenapa harga naik terus tetapi tidak ada news, maka disuspend dulu, perusahaan ditanyain ada apa gitu kan. Terus harus ada reguler, ketemu dengan market, ketemu dengan analis, harus ada komisaris independennya, harus kualitasnya seperti apa dan seterusnya gitu. Jadi memang itulah pentingnya bagaimana supaya investor minoritas terutama investor retail itu tidak kejeblos gitu. Nah, maka dari itu memang penting sekali untuk di satu sisi investor retailnya sendiri itu harus terus mencari informasi yang kredibel. Kedua, tentu regulator menjaga integritas pasar gitu. Dan media bantu gitu ya, membantu untuk menjaga integritas pasar gitu, menjaga disiplin pasar itu terjadi, governance pasar itu terjadi. Mungkin itu dari saya. Baik Pak Mirza, terima kasih banyak. Kita lanjutkan ke pertanyaan terakhir. Berhubung waktunya sudah sedikit lagi, jadi pertanyaannya adalah beberapa startup atau unicorn ada yang mengkaji rencana IPO melalui SPAC. Bagaimana pandangan narasumber mengenai hal tersebut? Saya persilakan kepada Bapak-Bapak steering committee. Pak Rudi atau Pak Yose atau Pak Kar mau nanggepin? Prof, mau nanggepin? Ya, jadi SPAC ini memang fenomena baru, special purpose vehicle. Fenomena baru terutama di Amerika, yang kemudian jadi intinya bahwa ada inisiatornya membentuk SPAC, kemudian SPAC ini dia akan mengakuisisi suatu perusahaan gitu. Biasanya diakuisisi adalah perusahaan-perusahaan startup yang sudah jadi ya, bukan startup yang baru awal-awal banget. Biasanya startup yang sudah jadi, mungkin sudah jadi unicorn, mungkin sudah jadi dekakon, itu diakuisisi, dibawa ke pasar modal, dan kemudian ya listing gitu. Nah, memang SPAC ini regulasinya di masa awal dengan sekarang itu regulasinya sudah semakin ketat gitu. Memang awal-awal SPAC ini suatu perusahaan bisa go public lewat SPAC itu dengan persyaratan yang mudah gitu. Persyaratan yang mudah, transparansinya juga mungkin kurang, tapi aturan SPAC itu baru-baru ini diperketat oleh Nasdaq. Aturan SPAC itu diperketat, jadi transparansinya itu diperketat, governance-nya diperketat, gitu. Supaya apa? Supaya perusahaan-perusahaan yang go public lewat SPAC itu transparansi kepada investor publiknya itu jauh lebih baik dibandingkan misalnya situasi 2 tahun lalu atau satu tahun lalu begitu. Jadi memang ya kunci dari mencari dana dari publik ya harus mau transparan kepada publik gitu, harus mau bercerita kepada publik, bicara tentang histori, bicara tentang rencana ke depan, yaitu memang konsekuensi dari perusahaan publik gitu. Saya mungkin mau menjawab tadi Mbak Titis ya, ada pertanyaan tuh ke kami bahwa tampaknya pertanyaannya apa tuh tadi tuh Arif tuh?
bahwa IPO itu, coba saya bacain. Titis nih, dari penjelasan Chief Rudy dan Pak Mirsa, IPO ini sepertinya IPO hanya untuk exit investor yang sudah menanam duit berseri, seri A, B, C, dan sebagainya ke perusahaan rintisan. Jika investor besar keluar, apa untungnya bagi investor retail punya saham? Apa ini tidak malah merugikan investor? Faktanya startup ini belum untung. Bagaimana persaingan digital company jika pakai predatory eat and kill seperti haknya di global gitu. Nah, mungkin saya refer kepada tabel tadi yang awal ya. Tabel yang awal tadi, kalau kita lihat itu tabel, nih Amazon itu listing tahun 1994. Pada waktu Amazon itu sebelum listing, dari mana Amazon dapat uang? Dari private investor. Gitu. Sama saja dengan sekarang ada berbagai perusahaan yang mau IPO, apakah e-commerce atau transportasi dan macam-macam mau IPO, dapat uangnya awal-awal mau mengembangkan itu dari mana? Dari private investor. Kita bayangkan pada waktu IPO-nya Amazon, mungkin ada private investor yang exit. Tapi mungkin ada private investor yang kemudian beli saham publik. Ada retail investor Amerika yang beli saham publik tersebut di Amerika tahun 94. Terus si investor retail itu, ibu rumah tangga di Amerika, masih pegang sahamnya dari tahun 94 sampai sekarang. Saat ini Amazon 1,5 triliun dolar. Mbak Titis. 1,5 triliun dolar. GDP Indonesia 900 miliar sampai 1 triliun dolar. Jadi hal yang biasa di pasar modal, ada yang masuk, ada yang keluar, ada yang masuk, ada yang keluar. Tapi penting sekali melakukan analisa, perusahaan mana yang kita mau beli, yang mau kita pegang terus 3 bulan, mau kita pegang terus 1 tahun, mau kita pegang terus 10 tahun. Kalau ada seorang ibu rumah tangga, dia lakukan analisa, kemudian dia beli sahamnya Amazon ini tahun 94, sampai sekarang, market cap 1,5 triliun dolar. Jadi, exit itu hal yang biasa. Namanya pasar modal, ada orang beli dan jual saham. Nah, supaya bisa memang untung terus ya memang harus lakukan pekerjaan rumahnya. Ya kalau mau beli saham individu, ya lakukan pekerjaan rumahnya lebih berat. Mau lakukan pekerjaan rumahnya nggak terlalu berat, ya beli reksadana, gitu kan? Tapi beli reksadana yang bagus, gitu kan? Yang dikelola yang prudent, gitu kan? Kita tahu ada reksadana yang kemarin kena kasus, gitu kan? Ya beli yang prudent, gitu kan? OJK juga terus memperbaiki governance dari pasar modal, yang pada yang nakal-nakal juga udah dikasih hukuman, begitu kan? Kita tahu berita-berita tentang hukuman kepada fund management yang nakal, perusahaan-perusahaan asuransi yang nakal dan sebagainya, gitu. Silakan Chief Rudy. Perkembangannya gimana? Ini Mbak Titis, tadi saya udah jawab Japri sebetulnya. Tidak semua investor itu keluar pada saat IPO. Justru strategic investor itu pada umumnya mereka stay. Contoh yang ini adalah di Alibaba. Itu SoftBank masih tetap pegang, Yahoo masih tetap pegang di sana, nggak keluar-keluar, dibeli pun nggak mau mereka, karena mereka mengharapkan apa? Selain karena Alibaba kan sudah menjadi going concern company ya, jadi dividennya ada, capital gain-nya juga mereka peroleh. Jadi bukan ke capital market itu bukan kepentingan investor untuk exit, enggak. Selain tadi yang disampaikan oleh Chief Mirsa, ya pasti ada yang jual, ada yang beli. Tapi strategic investor mereka kebanyakan stay, ya. Jadi itu. Kemudian juga yang tadi mengenai apa predatory price. Sebetulnya kita tidak bisa melihat perusahaan teknologi ini ya, tech startup ini sebagai tech startup yang harus diregulasi. Karena jangan dilihat teknologinya, tapi dilihat sektornya. Jadi regulator dari sektor lah yang harus meregulasi agar misalkan terjadi fair competition. Contoh katakanlah dengan neobank.
siapa yang mengatur ya, agar tidak terjadi predatory base atau terjadi predatory price antara neobank dengan konvensional bank ya sektor perbankan yang mengatur gitu loh. Jadi memang di sini juga kita butuhkan dengan berkembangnya proses bisnis baru, pemanfaatan teknologi baru, regulatornya juga they really have to crack their brain gitu loh untuk bagaimana menata meregulasi dengan lebih baik ya dan selalu mementingkan kepentingan baik kepentingan terutama masyarakat pengguna maupun dari pebisnis sendiri ya. Ini yang dibutuhkan di Republik ini. Jangan sampai tiba-tiba dadakan rame-rame minta di stop, minta diblokir aplikasinya. Ya nggak bisa begitu gitu kan. Jadi predatory price kan bisa begitu. Bisa juga dalam sektor yang sama, bisa juga kepada customer gitu loh. Nah, mungkin itu Mbak Titis tambahannya. Kalau boleh saya tambahkan juga sedikit penjelasan Pak Mirza dan Pak Rudiantara tadi. Ya, jadi saya setuju dengan Pak Mirza dan Pak Rudiantara tadi bahwa exit ini kemungkinan sih nggak akan banyak yang exit kalau memang strategik. Tetapi kalaupun IPO ini merupakan exit strategi dari private equity dan venture capital yang lama, yang saya pikir nggak kenapa-napa juga. Itu sebenarnya juga memberikan kesempatan buat private equity dan venture capital ini untuk menanamkan modalnya, menanamkan investasinya di startup yang baru. Karena sebenarnya lebih sedikit investor yang bersedia untuk menanamkan modalnya di startup yang baru mau memulai mendapatkan seri A-nya dibandingkan dengan para investor yang mau menaruh uangnya di pasar modal, membeli perusahaan-perusahaan teknologi yang sudah cukup mature gitulah. Jadi ya nggak ada masalah juga, mereka juga tentunya mendapatkan return yang lebih tinggi juga karena memang risikonya jauh lebih tinggi ketika masuk ke dalam startup ini. Dan ini sebenarnya juga membuat dana yang agak terbatas tadi untuk mendukung startup baru itu bisa dialihkan, bisa dialokasikan juga ke startup yang memang mempunyai potensi ke depannya. Jadi kalaupun ada yang exit, kelihatannya tidak perlu dipermasalahkan juga. Mungkin itu tambahan saya. Terima kasih Pak Yose, Pak Rudiantara dan Pak Mirza. Dari Pak Ico atau Pak Karania, ada mau yang menambahkan? Tadi ada pertanyaan itu tuh Pak Rektor mungkin Pak Ico, bahwa itu ada pelonggaran aturan tentang net tangible asset, aturan tentang yang loss diperbolehkan, ya itu bagaimana menyikapinya? Ya coba silakan Pak Rektor. Ya, mungkin bagian itu nanti Pak Akar yang jawab. Saya akan menjawab soal ini. Apakah kan implikasinya kemudian kalau tadi pertanyaan apakah akan ada potensi predatory price itu kemudian apakah KPPU mesti masuk gitu kalau sekarang bicara soal mergernya antara Gojek dengan Tokopedia. Menurut saya memang ini satu bisnis model yang agak beda ya, bukan agak beda lagi, sama sekali beda gitu. Kalau dulu yang konvensional industri itu kan ya jelas itu satu industri, satu perusahaan, lalu satu bisnis model gitu. Sementara teknologi ini kan sangat cair ya, sangat fleksibel. Jadi menurut saya kuncinya, saya cuma mengulangi aja, Chief Rudi tadi sudah mengatakan kuncinya di sektor yang harus diperhatikan, bukan pada perusahaannya, karena kalau perusahaannya di merger terus jadi gede, kan sektornya macam-macam gitu. Itu yang kemudian harus dilihat sebetulnya secara lebih detail di tiap sektor yang memang berbeda. Terima kasih. Ya, jadi kalau yang perusahaan net tangible asset-nya terkait juga masih operating loss, ya tentu kalau kita tidak melonggarkan aturan tersebut, maka ya kemudian pilihannya digital company yang sudah jadi unicorn ini sudah membuktikan bahwa dia memberikan manfaat kepada masyarakat dan kita juga menikmati manfaat tersebut, dia malah pilih listing di luar negeri. Sama sekali tidak dual listing di Indonesia. Gitu. Akhirnya ya investor di dalam negeri tidak bisa menerima manfaat tersebut. Kemudian bursa kita dianggap bahwa bursa di Indonesia ini, bursa efek di Indonesia adanya all ekonomi aja, nggak punya new ekonomi gitu.
padahal company-nya ada sebenarnya gitu. Ya, tapi tentu harus dikawal terus ya kan, diikutin terus bagaimana perkembangannya. Tadi saya kembali lagi bicara Amazon, profit mungkin tahun 94 dibandingkan sekarang, wah ya itu sudah berkali-kali lipat, revenue-nya sudah berkali-kali lipat gitu. Sebelum 94 ya pasti masih rugi gitu. Nah, sekarang menemukan perusahaan yang memang sekarang masih loss kemudian akan menjadi untung, nah itu penting gitu. Nah, di situ memang investor institusi sudah punya tim analis, tapi investor retail, nah ini yang harus terus dikawal, terus dikasihkan informasi-informasi yang fundamental, yang berharga bagi mereka. Tapi investor retail pun juga harus rajin untuk cari informasi gitu ya. Pak Kar, ada? Ya, mungkin menambahkan sedikit, Pak Mirsa. Menambahkan tadi Pak Mirsa, jadi sebetulnya ada beberapa parameter yang juga saya kira bisa digunakan gitu ya. Jadi bukan bukan sama sekali tanpa ada parameter gitu ya. Karena ini kan tentu harus menjadi pegangan dari investor pada saat mereka masuk ke saham-saham perusahaan teknologi. Meskipun seperti yang tadi disampaikan, tentu sebagaimana kita lihat di luar negeri bahwa ada banyak perusahaan teknologi yang memang awalnya memang merugi, tetapi kemudian tadi sudah disampaikan sekarang mereka menjadi perusahaan yang very profitable. Dan saya juga tadi mau mereiterate penjelasan saya sebelumnya bahwa di Indonesia pun sepengetahuan saya sudah ada beberapa perusahaan unicorn yang sudah mencapai EBITDA positif gitu. Jadi path to profitability-nya saya kira tinggal persoalan waktu. Nah, tapi bukan berarti bahwa kalau misalnya perusahaan masih merugi, perusahaan-perusahaan tech pada saat melakukan IPO tidak bisa dikenakan parameter-parameter yang bisa menjadi panduan yang konkret bagi investor di bursa saham gitu. Sebagai contoh misalnya ya, kita mengenal ada yang namanya GMV atau misalnya ada net transaction value gitu kan, yang tentu akan berdampak atau mencerminkan bottom line-nya gitu. Jadi meskipun perusahaan itu merugi, tetapi kita bisa melihat dari berbagai parameter performance, parameter dari keuangan, itu bisa diperlihatkan bahwa perusahaan-perusahaan teknologi yang baik dan memiliki prospek ke depan, sehingga investor ini bisa mendapatkan capital gain yang juga baik, itu mestinya menunjukkan parameter-parameter performance dan juga parameter-parameter keuangan yang mestinya terus membaik gitu. Nah, saya kira ini yang menjadi challenge gitu ya bagi era baru dari pasar modal kita yang sekarang sedang mulai bergerak untuk bisa mengakomodasi perusahaan-perusahaan teknologi gitu yang tentu harus mengenakan parameter-parameter baru yang sesuai dengan karakteristik dari new economy yang tadi disampaikan oleh Pak Mirsa. Mungkin demikian tambahan dari saya. Terima kasih. Ya, dan kualitas laporan keuangannya juga diharapkan dengan dilakukan IPO, maka akan dipilih akuntan, auditor-auditor yang bagus, gitu kan, dengan transparansi yang bagus, gitu, sehingga memang kalau revenue ya beneran revenue, gitu kan. Nah itu penting sekali. Jadi memang kualitas dari laporan keuangan itu diharapkan dengan dilakukannya IPO, apalagi kalau dual listing, IPO di Amerika atau IPO di luar negeri, IPO juga di Indonesia, maka dijagain nih sama governance-nya di Amerika sama governance-nya di Indonesia, aturan-aturan terkait laporan keuangan gitu. Baik, terima kasih kepada Pak Mirza, Pak Rudiantara, Pak Ico, Pak Yose, dan Pak Karania. Waktu sudah mendekati, sudah melebihi waktu yang direncanakan, waktu yang harus memisahkan kita. Sekali lagi saya berterima kasih kepada teman-teman media, rekan-rekan media, kepada steering committee IPSOK juga, atas press briefing sore hari ini. Terima kasih atas kehadiran kepada semuanya. Dengan ini, press briefing ini saya tutup, saya akhiri karena keterbatasan waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih, terima kasih. Selamat sore. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Ketemu.
Press release-nya akan ada, tapi masih agak nunggu ya. Kasih. Mari. Yuk, pamit. Mari. Pamit. Sampai ketemu. Yuk.